kurang lebih di 30. 30 juta Bu? Wah luar biasa ya. Kembali lagi di Legend Story. Hari ini ya kita akan mewawancarai seorang sales yang saya dapat info dari rekan-rekan saya dalam kurun waktu 2 tahun sales tersebut sudah bisa mengumpulkan banyak aset. Nah, oleh karena itu saya akan perkenalkan sales tersebut, namanya Ibu Fitriani Lubis. Ya. Halo Bu. Ya, Pak. Ya, selamat datang, terima kasih udah mau mampir nih ke Legend Story. Bu, jadi gini, saya dapat informasi nih dari teman-teman saya, ya ibu itu adalah seorang sales rantauan katanya, dimana ibu berasal dari kota Medan gitu. Dan yang paling menarik itu adalah dalam kurun waktu 2 tahun, ibu itu sudah bisa banyak membeli aset. Nah, boleh nggak Bu Ibu ceritain nih awal mula ibu ya sebelumnya kerja di mana sampai ibu bisa memutuskan untuk jadi seorang sales gitu. Gimana tuh Bu kepikiran bisa jadi seorang sales? Mungkin bisa dibantu diceritain nih Bu. Sebenarnya gini Pak Arya, kalau misalnya awal mulanya kesini tuh sebenarnya cuma iseng doang, iseng dapat di website, ada lowongan. Dulu sebelumnya saya di perusahaan IT selama 4 tahun kerja lah, 4 tahun kerja di sana. Terus kebetulan saya resign dari sana itu gara-gara sakit Pak, sakit. Nah, karena sakit ini yang harus diobatin itu lama, kerjanya durasinya sampai 9 bulan katanya harus minum obat. Nah, itu yang bikin saya kayaknya kalau kerja di sini saya harus harus ngeluarin banyak uang, belum lagi kerjaan itu rumit Pak, harus analisa, bikin presentasi, bikin banyak hal yang saya kayaknya akan terbengkalai kalau saya lanjutin kerja di sana. Nah, nggak kepikiran kemarin tuh cuman udah sempat resign dari sana, terus saya pulang ke kampung 1 bulan ya Pak ya. 1 bulan saya kirain nggak akan kerja lagi. Cuman karena keluarga terus kasih semangat, masih support ya Pak ya. Kan orang tua udah meninggal ya Pak ya. Jadi sebenarnya yang bikin saya kuat itu kakak yang nomor 2 gitu. Nah, udah berlangsung 1 bulan, saya langsung berangkat lagi ke Jawa, ke Bandung gitu. Setelah nyampe di Bandung saya apply banyak kerjaan, apply ke perusahaan-perusahaan. Kebetulan ada lowongan Auto 2000 Sukabumi. Saya kasih lowongan, udah dikirim ke sini, terus ada yang nelfon, terus yang udah janjian interview terus segala macem. Itu pertama kali saya ke Sukabumi naik bus Pak. Naik bus cewek, belum pernah ke Sukabumi, cuman modal Google Maps doang. Oke Bu, saya potong. Ini ada yang menarik nih Bu buat saya. Ibu kan sempat sakit ya Bu ya, dan itu sempat 1 bulan berada di kampung halaman di Medan ya Bu ya tempatnya ya. Nah, kenapa Ibu itu tidak memutuskan untuk kerja tetap di Medan aja gitu? Kenapa Ibu masih punya semangat untuk saya mau merantau aja lah sampai ke Jawa gitu? Kenapa Ibu nggak memutuskan untuk saya karena lagi sakit begini, ya udahlah saya kerja di Medan aja gitu? Kalau dulu Medan sih udah pernah sempat ngeplay kerjaan juga udah pernah Pak. Cuman karena menurut saya di Medan sih menurut aku kurang cocok Pak. Kan aku udah terbiasa dulu kan di kampung, dari kampung nggak langsung ke kota Medannya. Kan kalau lowongan kerja tuh di Medan tuh nggak segampang yang di Jawa Barat Pak. Kalau di Medan tuh mungkin pekerjaannya tuh mungkin nggak sebanyak pabrik atau perusahaan kayak di Jawa. Jadi menurut aku lebih bagus untuk berkarir di Jawa gitu. Makanya saya memutusin untuk pindah ke sini, ke Jawa Barat. Oke, terus Ibu banyak memulai kerjaan, pada akhirnya dapat itu lowongan kerjaan di Auto 2000 Sukabumi. Sebenarnya aku belum tahu sebenarnya itu kerjaan seperti apa Pak awalnya. Aku cuma tahu kalau misalnya Auto 2000 itu Toyota, udah berarti aku mungkin di bagian adminnya apa segala macam atau ngapain, aku belum ngerti Pak sebenarnya.
Udah tuh ada telepon aja, tiba-tiba aku disuruh interview gitu. Udah akhirnya diterima gitu. Terus jadi ibu kesini ngelamar belum tahu tuh bakal jadi seorang sales gitu ya? Belum tahu Pak. Terus pas akhirnya diterima untuk jadi seorang sales, gimana tuh perasaan ibu pada awal itu? Kan belum punya background sama sekali, belum punya karena aku cuman ke Sukabumi cuma pengen iseng jalan-jalan, pengen jalan-jalan, pengen habisin habisin waktu sebenarnya kan dalam keadaan sakit. Gimana caranya cuman menghibur diri aja sebenarnya Pak. Ternyata di Sukabumi, makanya pertama kali saya ke Sukabumi itu langsung punya pemikiran untuk jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu. Belum pernah sama sekali dari interview, sama aku cuma iseng nanya teman yang interview di sini. Kalau ada teman saya namanya Rina itu nanya di sini tempat jalan-jalan yang paling bagus tuh apa, tempat wisata paling bagus tuh di mana? Ada di Pelabuhan Ratu. Ternyata aku udah gitu aja, jadi kayak cuma iseng interview, cuma sekali jalan-jalan, udah langsung habis beres interview itu sama Bapak Rizal itu kan dulu. Beres interview aku langsung ke Pelabuhan Ratu naik bis sendiri. Oke, terus gini Bu, ya ibu kan terus udah diterima nih jadi seorang sales. Nah, ibu ngelakuin apa tuh pada saat ibu menjadi seorang sales? Karena kan ibu udah rantauan, udah pasti ibu database juga nggak punya mungkin di wilayah Sukabumi, yang kenal ibu pun nggak ada gitu kan ya. Terus ketika ibu menjadi seorang salesman, ibu bingung mungkin kan udah dikasih tahu tugasnya bahwa ibu harus menjual produk ya dari Toyota ya kan. Nah terus apa yang ibu lakukan tuh? Sampai akhirnya 2 tahun bisa membeli banyak aset Bu. Otomatis kalau 2 tahun membeli banyak aset, rasanya jualan ibu juga pasti lumayan banyak gitu kan. Nah apa yang ibu lakukan Bu? Pertama kali saya keterima ya Pak ya, pertama tuh aku cuma fokus gimana caranya cuma ngambil database aja kan. Atasan selalu nyuruh gimana caranya dapat database, apalagi dulu kepala cabang yang pertama itu Bapak Andi nyuruhnya deketin orang-orang terdekat. Nah apalagi saya jauh Pak, udah saya jauh, orang terdekatnya siapa, nggak ada. Berarti saya cuma kuncinya cari orang yang akan dekat gitu berarti Pak. Tadi yang akan dekat itu berarti sama suku. Makanya waktu pertama kali kesini tuh langsung saya ke gereja. Dalam 1 minggu itu aku cuman kenalan sama yang satu marga Puan Budi siapa ya. Terus nyari yang Batak gitu. Saya kenalan Pak, kayaknya abang ini sama bapak udah pulang gitu-gitu. Jadi kalau di Batak tuh sebenarnya kalau ada marga, ketemu marga enak Pak. Jadi langsung dibilang keluarga. Jadi enak aja, dapat database-nya banyak. Nah saya udah habis dari Batak kan nggak langsung mau ngambil mobil tuh Pak. Nah saya cuma menyimpan nomor HP-nya aja, semua yang ada di situ, ada ketemu arisan, ikut arisan, banyak orang lah, makin banyak kenalan. Tapi SPK pertama saya bukan orang Batak Pak, orang Sukabumi. Terus saya ngampas tuh Pak ya. Sedihnya tuh udah dalam keadaan sakit, gimana saya cuma berpikir, saya nggak mikirin aku harus jaga image, aku harus kesana, harus gimana. Pokoknya saya gimana caranya cuman bisa bertahan hidup itu doang. Terus saya gimana caranya biar bisa sehat, itu aja pemikiran saya Bapak ya. Makanya minggu pertama tuh udah langsung bagi brosur dari Sukaraja ini Pak. Itu pertama kali tuh dari Sukaraja ini semua sampai ke bawah itu udah pernah di bulan pertama tuh saya bagi brosur karena itu perintah dari atasan, karena saya lakuin aja. Saya nggak punya beban apa-apa, saya nggak mikirin perasaan orang, mikirin perasaan siapa-siapa, yang jaga siapa. Saya cuma gimana caranya bisa bertahan hidup di Sukabumi. Nah kebetulan saya di sini ramah-ramah ya Pak ya, bisa nerima saya langsung ramah, langsung dibantuin apa segala macam. Nah itu kenapa saya bisa seneng di sini milih di Sukabumi ya, milih pindah ke Sukabumi itu karena masyarakatnya ramah, baik-baik gitu.
nggak canggung, nggak kasar, nggak gimana. Luar biasa ibu ya. Nah bu, terus gini, ibu kan berarti seorang sales ya, ibu ngejual. Berapa bu ya penjualan ibu paling banyak lah selama ibu jadi sales 2 tahun itu, kira-kira ibu ngejual berapa unit tuh? Selama setahun apa gimana? Mungkin dalam ibu kerja 2 tahun itu penjualan rekor terbanyaknya ibu menjual mobil itu berapa unit bu sebulannya bu? Ada dulu 7 pak, 7 ya? 7 unit itu pernah, cuman konstan aja gitu, nggak pernah misalnya kalau misalnya di bulan ini jualannya kecil, di bulan depannya ada buat ngebalas gitu. Bu, mau dibocorin nggak bu sedikit? Jualan 7 itu berapa bu duitnya bu? Kalau- Parkiran ini lah. Kalau jalan ini sih pak, dulu tuh kenapa bisa langsung beli itu kurang lebih di 30 juta bu? Wah luar biasa ya. Itu dulu, jadi tapi kan ya ada aja gitu nutupin bulan lalu, bulan depan, jadi ditabung aja, jadi nggak selamanya tinggi pak gitu. Aduh, berarti penghasilan sales itu luar biasa besar juga ya ternyata ya? Ya mau jualan. Tapi kan ibu Fitri salah satu sales handal, jualan terus pastinya kan? Gitu. Oke bu, terus selama ibu kan ibu tadi banyak bilang ya kan saya ya bahwa ibu banyak beli aset. Boleh tahu nggak bu, apa aja nih aset yang udah beli? Jadi dibandingkan sama orang maka saya nggak ada apa-apanya sebenarnya pak, cuman dari hasil penjualan mobil di sini ya bisa ya ada kebeli rumah, bisa ganti mobil gitu, bisa bantu biaya nikah gitu. Luar biasa ya bu ya. Rezekinya pak ya, rezekinya gitu. Nah bu, terus ini nih bu, yang paling penting nih, sekarang kan ada isu terkait dengan pandemi ya bu ya, COVID-19 ya. Ada pengaruh nggak nih bu terhadap jualannya ibu nih? Karena kan kalau saya dengar banyak berita ya, jangankan mungkin mobil ya, sembako aja banyak yang bilang katanya ngeluh turun nih bu. Nah kalau ibu sendiri nih di mobil, kira-kira gimana? Bukan mobil harganya ratusan juta ya bu ya? Ya harganya ratusan juta, kira-kira gimana nih efek pandemi ini terhadap penjualan ibu nih? Kalau untuk di bulan ini jujur aja ya Pak ya, setelah ada isu COVID-19 ini Pak, orang tuh sekarang lebih berdampak, pasti berdampak Pak. Orang buat ngeluarin uangnya sebenarnya untuk DP itu ada orang tuh, cuman takut tuh bisa ngangsur, jadi berpengaruh ke penjualan saya, sangat berpengaruh kalau dibilang. Nggak sebanyak apa yang bulan-bulan lalu gitu, cuman ya pasti ada jualan mah ada gitu. Jadi meskipun kondisinya jualan ada bu ya? Ada. Dompet harus ngebul berarti ya? Harus ngebul dompet ya? Cicilan banyak pak. Bener bu, terus gini bu, kan mungkin dengan cerita dari Bu Fitri dan Lubis ini ya saya juga mungkin pengen ngajak wanita di luar sana gitu ya, supaya dia seperti Bu Fitri yang lebih bisa. Kira-kira Bu kalau boleh tahu pesan apa Bu yang Ibu bisa sampaikan kepada para wanita mungkin yang sekarang belum ada kerjaan, atau mungkin sekarang kerjanya udah 2 tahun tapi belum sukses di Bu Fitri dan Lubis. Nah kira-kira Ibu bisa kasih motivasi atau kasih saran dan masukan apa nih Bu untuk para wanita? Karena jujur ya, saya melihat Bu Fitri dan Lubis, saya sendiri pun sebagai seorang pria belum tentu berani loh Bu merantau Medan ke Sukabumi. Ini kan jarak yang lumayan cukup jauh Bu, apalagi Ibu di sini awalnya seorang diri kamu ya, saudara nggak ada, gitu ya, kenalan juga nggak ada. Buat saya kan mentalnya lumayan cukup bagus gitu Bu, pemberani juga gitu kan. Nah mungkin Ibu bisa kasih sedikit masukan buat para wanita di sana ya, gimana nih supaya bisa seperti Ibu Fitri dan Lubis gitu. Kalau misalnya yang bikin saya bisa sampai sekarang ya Pak ya, tetap semangat, tetap berusaha. Kalau misalnya masih di luar sana masih bingung cari kerjaan, sebenarnya lebih ke hobi sih Pak. Cari kerjaan yang sesuai hobi aja. Nah, background saya kan sebelumnya memang ada sisi jualannya ya Pak ya. Saya dulu tuh nggak langsung jualan mobil, dulu sebelumnya itu jualan yang pernah sempat
jualan krim, jualan kebaya juga pernah. Dulu juga saya punya usaha Pak, usaha sembako, udah sampai nyewa ruko 2 tahun. Jadi yang meskipun itu semua gagal, saya tetap punya harapan tentunya Pak ya. Selalu berharap, selalu berjuang, suatu saat nanti akan ada waktu yang tepat, ada masanya, semua akan manis pada waktunya gitu. Jadi kita cuman tetap, meskipun gagal tetap harus bangkit gitu. Udah gagal tuh nggak harus larinya cepat, enggak Pak. Kita harus tetap jalan, meskipun harus melangkah ya tetap harus jalan gitu. Jadi jangan stuck. Kalau udah drop, misalnya udah gagal, usaha udah gagal, bisnis misalnya gagal, di kerjaan gagal, prinsip saya hanya cuman berjalan saja gitu. Terus jalan, meskipun nggak bisa cepat jalan, nggak bisa lari kayak orang-orang yang merangkak pun nggak apa-apa gitu. Yang penting mah tetap maju gitu. Buat kalian para wanita di sana, ya sudah lihat, ya sudah dengar sendiri masukan atau saran dari Bu Fitri Lubis. Ya intinya adalah kalian harus menyukai pekerjaan yang sesuai dengan hobi kalian. Yang kedua, kalian jangan pernah menyerah nih ketika kalian merasa gagal. Ya tetap lakukan itu, karena pasti di balik kegagalan selalu ada keberhasilan. Ya bukan begitu Bu Fitri ya? Gitu. Nah teman-teman, kalian juga kalau misalnya pengen tahu keseharian Bu Fitri Lubis, Bu Fitri punya ini ya katanya Instagram sama YouTube ya? Punya. Boleh Bu disampaikan apa Instagram sama YouTube-nya? Jangan lupa di like ya YouTube saya, Boru Lubis Channel. Di videonya bisa kalau mau lebih kenalan ya, lebih baik mau tahu banyak tentang saya, ada di subscribe aja di bawah ini gitu, link YouTube saya. Instagramnya Fitri Lubis aja. Fitri Lubis, banyak dong penggemar ya. Selain cantik ya, berpenghasilan ya, punya banyak aset. Lalu Bu, cowok-cowok mana nih Bu yang mau sama Ibu? Bapak mau bisa. Kalian Bu udah lama kan Bu? Udah nikah. Oh nikah. Tadinya saya kalau belum nikah udah saya kan jawab Bu. Udah nikah. Ya. Ya udah mungkin sekian teman-teman ya video dari saya. Mudah-mudahan kisah dari Bu Fitri Lubis ini dapat menginspirasi teman-teman, ya dapat memotivasi teman-teman gitu. Yang bagus saya kalian ambil, yang jangan kalian ambil, ya terus dukung support Leja Story teman-teman dengan cara mensubscribe. Ya kalau kalian suka kalian pencet tombol like, kalau kalian nggak suka kalian boleh dislike, dan yang paling penting tolong bantu share video ini teman-teman. Ya siapa tahu ada teman-teman kalian yang lagi bingung, nah ini salah satu video dapat menginspirasi. Ya mungkin dari saya cukup sekian teman-teman, mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya semangat dan tetap selalu berjuang untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih.